Ini berangkat perang, jumlahnya besar, lalu ada yang bilang, ini besar, pasti kita menang. Itu tidak diperbolehkan ternyata. Dan ini diperingatkan oleh Allah dengan kocar-kacir dan hampir terjadi kekalahan. Itu adalah peringatan yang besar. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama, apapun yang terjadi pada masa Rasulullah itu adalah sebuah pelajaran. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali. Kita besar itu adalah harus diikhtiari. Kita harus usaha besar, harus usaha kuat. Kalau sudah besar dan kuat, jangan melupakan Allah, pergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita kontekskan dengan Indonesia yang saat ini kabarnya banyak negara kelimpungan gitu karena faktor resesi ekonomi, maka Indonesia tidak boleh terlalu bangga, dan itu diwujudkan dengan peringatan pemerintah bahwasanya kita harus selalu waspada. Itu bagus sekali. Begitu juga dalam konteks yang lebih kecil UII yang besar ini, yang sedemikian wah ini, maka juga tidak boleh melepaskan pergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap ikhtiarnya. Begitu juga lagi lebih konteks pada diri kita masing-masing secara pribadi. Kita mempunyai kecerdasan, kepandaian, jaringan apapun, itu tidak boleh kita harus melupakan, tidak boleh kita melupakan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ditunjukkan oleh satu ajaran kita yang sangat terkenal. Saat kita mendapatkan karunia dan nikmat, kita kan hendaknya bersyukur. Bersyukur itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saat kita mengerti bahwa segala puji bagi Allah, ini semuanya adalah pemberian Allah, maka kita akan terhindar dari kesombongan, keangkuhan, dan kealpaan karena kebanggaan terhadap kebesaran diri, kebesaran institusi, maupun kebesaran negara kita. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idz a'jabatkum fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita semuanya sehat dan sempat sehingga kita bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya sebagai khatib, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara semuanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 25 mengingatkan kaum muslim yang sedang besar-besarnya sesudah Fathu Mekah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sesudah Fathu Mekah pada 8 Hijriah, sesudah hijrah 8 tahun itu Fathu Mekah terjadi, umat Islam banyak sekali, Mekah sudah tunduk pada Islam.
Nah, kemudian di sekitar daerah Taif sekarang itu ada lembah yang namanya Hunain. Nanti akan dikenal dengan adanya perang Hunain di situ. Pada waktu itu ada dua suku yang tidak terima dengan kemenangan umat muslim terhadap Mekah. Mereka sebetulnya sudah ingin menyerang Madinah, di mana kaum muslim Rasulullah dan para sahabatnya berdomisili saat itu. Namun karena ada Fathu Mekah itu tertunda. Nah, sesudah penundaan itu, sesudah kaum muslimin di Madinah kembali, intel, jadi Rasulullah itu juga punya intelijen yang kemudian melaporkan bahwasannya dua suku yang dekat Hunain itu ingin menyerang Madinah, dan penyerangan itu akan dilakukan besar-besaran dengan totalitas itu setiap pasukan dari kaum musyrikin itu yang membawa yang ikut perang harus membawa anak, istri, dan harta bendanya. Jadi semua harus dibawa. Itu totalitas. Mengapa kok seperti itu? Karena pemimpin atau panglima perang dari kaum musyrikin itu menginginkan kemenangan. Caranya menang itu adalah diantaranya semua dibawa. Karena kalau semua dibawa taruhannya besar. Kalau kalah maka akan habis semuanya. Nah, Rasulullah mendengarkan laporan dari intelijennya yang seperti itu, kemudian merapatkan dengan para sahabat, dan yang terjadi adalah para sahabat usul untuk mendahului menyerang. Dan itu kemudian terjadi. Nah, kemudian diumumkanlah peperangan itu, dan yang dari Mekah pun ikut bergabung. Menurut tafsir, termasuk diantaranya tafsir yang ditulis oleh Asy-Syaukani, Fathul Qadir, itu menyebutkan ada 12.000 pasukan muslim yang berangkat ke daerah Hunain itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan menuju ke Hunain itu ada beberapa dari kaum muslimin yang tergabung dalam pasukan itu yang mengatakan bahwasanya, wah, kita besar ya, pasti menang. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, kemudian di Hunain itu ternyata ada jalan sempit. Sebagaimana kalau kita ketahui ada dua gunung atau dua bukit, itu kan ada lorong sempit gitu. Dan kaum muslimin diserang habis-habisan di situ. Diserang habis-habisan, dan ini diabadikan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 25. Falam tughni ankum syai'aw wa dhaqat 'alaikumul ard. Besarnya pasukan itu tidak memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun, dan saat terasa bumi itu sempit ya, karena kalau celah maka mereka ini maju sedikit-sedikit dan dipanai, dan akhirnya hampir kalah dan kocar-kacir. Bahkan salah seorang tokoh yang barusan masuk Islam dari Mekah, yaitu Abu Sufyan, itu berkomentar begini, ini ada di tafsir Fathul Qadir tadi, bahwasanya kekacauan, kocar-kacirnya umat muslim itu sampai-sampai kalau lari itu nanti larinya sampai pantai, saking kocar-kacirnya. Nah, tetapi di antara kericuan, kekhawatiran kekalahan saat itu, Rasulullah dengan beberapa orang sahabatnya itu teguh, dan itu disebutkan di dalam yang ayat 26, bahwasanya keteguhan itu kemudian Allah menganugerahkan as-sakinah. As-sakinah itu ketenangan dalam peperangan itu. Akhirnya dikumpulkan kembali dan peperangan terjadi lagi dan kemudian menang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saya ingin mengambil hikmah di dalam Quran surat At-Taubah atau surat yang ke-9 ayat 25, 26 dan 27 ini. Itu adalah bahwasanya kalau kalian besar dan kuat, jangan sampai meninggalkan, apalagi meninggalkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkat perang, jumlahnya besar, lalu ada yang bilang, ini besar, pasti kita menang. Itu tidak diperbolehkan ternyata. Dan ini diperingatkan oleh Allah dengan kocar-kacir dan hampir terjadi kekalahan. Itu adalah peringatan yang besar.
Sebagaimana kita ketahui bersama-sama, apapun yang terjadi pada masa Rasulullah itu adalah sebuah pelajaran, dan ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali. Kita besar itu adalah harus diikhtiari. Kita harus usaha besar, harus usaha kuat. Kalau sudah besar dan kuat, jangan melupakan Allah, pergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita kontekskan dengan Indonesia yang saat ini kabarnya banyak negara kelimpungan gitu karena faktor resesi ekonomi, maka Indonesia tidak boleh terlalu bangga, dan itu diwujudkan dengan peringatan pemerintah bahwasanya kita harus selalu waspada. Itu bagus sekali. Begitu juga dalam konteks yang lebih kecil, UII yang besar ini, yang sedemikian wah ini, maka juga tidak boleh melepaskan pergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap ikhtiarnya. Begitu juga lagi lebih konteks pada diri kita masing-masing secara pribadi. Kita mempunyai kecerdasan, kepandaian, jaringan apapun, itu tidak boleh kita harus melupakan, tidak boleh kita melupakan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ditunjukkan oleh satu ajaran kita yang sangat terkenal. Saat kita mendapatkan karunia dan nikmat, kita kan hendaknya bersyukur. Bersyukur itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saat kita mengerti bahwa segala puji bagi Allah, ini semuanya adalah pemberian Allah, maka kita akan terhindar dari kesombongan, keangkuhan, dan kealpaan karena kebanggaan terhadap kebesaran diri, kebesaran institusi, maupun kebesaran negara kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan di ayat 27 itu disebutkan summayatubullahu min ba'di dzalik ala may yasha. Kemudian Allah menerima taubat setelah kejadian itu. Artinya Allah mengampuni beberapa orang yang mengatakan bahwasanya karena kita besar, kita akan menang tadi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kalau itu pernah terjadi pada kita semuanya, ya kita hendaknya, kita pernah merasa angkuh, kita pernah merasa bangga, sombong, kepandaian kita, kekuatan kita, jaringan kita, dan seterusnya, hendaknya kita juga bertobat kepada Allah sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 27 ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu sekelumit yang bisa saya sampaikan. Ada 3 ayat Quran surat At-Taubah atau surat ke-9 25 sampai 27, barangkali nanti ingin mencoba mendalaminya kembali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.